Hahaha, sudah lama sekali aku tidak begitu menikmati pertarungan, aku ingin melihat apakah kekuatan Jialan Budismu lebih kuat, atau kekuatan Shuroku lebih baik. Tiba-tiba ada kejutan di kaki Su Yang. Pada saat yang sama ketika seluruh orang terbang ke langit, dia diberkati dengan cahaya hitam yang tak tertandingi. Kemuliaan Dewa Sura yang pernah melampaui semua makhluk hidup sekali lagi datang ke medan perang. Gemuruh. Satu cahaya hitam dan satu emas dua warna meledak di langit. Dalam sekejap, seluruh kuil Jialan berada 100 mil di sekitarnya, dan dikejutkan oleh raungan yang mengguncang dunia ini. Kekuatan Su Yang sendiri hampir menjungkir balikkan seluruh kumis Jialan Seon. Intinya adalah bahwa kekuatan yang diperlihatkan Su Yang saat ini bukanlah kekuatan terkuatnya sama sekali. Dia belum menggunakan metode ini di domain Phoenix, dan dia sudah bisa melawan tubuh setengah Buddha dari puncak melintasi malapetaka itu, menempati waktu dan tempat yang tepat. Bersalju, saat ketika dua sinar cahaya meledak di udara, itu juga ketika kekuatan mental Yun Hui berdenyut paling jelas dan pertahanannya paling buruk. Ketika jiwa Su yang terdengar di telinganya, si Ling Yun segera mengambil tindakan, dan dalam kegelapan yang tak berujung, dia menyelimuti garis bentuk teratai hati 9 bukaan yang telah dibayangkan darinya di atas kepala Yun Hui. Benar saja, seperti yang dinilai Su Yang, itu berhasil. Yun Hui tiba-tiba memasuki kondisi yang sangat gelisah, momen martabat dan khusyuk, dan momen histeria. Pada saat inilah aura yang sebelumnya tersembunyi di awan hitam muncul kembali. Hahaha. Guru, Anda bisa dianggap menembak kaki Anda sendiri dengan mengangkat batu. Ini benar-benar berbeda dari pandangan Anda yang menyedihkan dan penuh kasih terhadap wajah manusia. Saya benar-benar ingin mendengar penjelasannya. Su yang mendarat dengan mantap lagi, menyingkirkan surah Divine Sword dengan tangan di punggungnya, dan sekali lagi kembali ke posturnya yang tenang. Setelah hanya gelombang serangan balik, Su yang sudah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendominasi dunia dan menghancurkan cahaya keemasan, dan tidak melukai Yung Wei. Tapi kartu hall terakhir lawan telah sepenuhnya dihancurkan oleh Su Yang, dan tidak ada lagi untuk bisa memanjat sarana yang dapat digunakan untuk menangani Su Yang. Melihat awan cahaya hitam di atas kepalanya, Yun Hui akhirnya menghela nafas tanpa daya. Amitabha, takdirnya begini. Laona tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Keledai botak tua, jangan munafik di sini, tubuh ini harus diwarisi oleh saya, Anda selalu mengatakan bahwa saya adalah pikiran jahat Anda, seperti semua orang tahu, Anda adalah penampilan yang paling mencemooh. Bayangan jiwa hitam jelas adalah Yun Hui, yang duduk di kehampaan yang sama, melampiaskan emosinya. Yun Hui tiba-tiba mengarahkan alisnya, awan di atas kepalanya diam-diam menghilang, dan wajah asli pria itu muncul. Apa? Si Ling Yun bahkan tidak bisa mempercayai matanya, tetapi alasannya terus memberitahunya bahwa semua yang ada di depannya adalah kebenaran hatinya. Ternyata wajah yang tersembunyi di bawah awan hitam ternyata adalah wajah asli Guru Yun Hui. Saya mengerti, Guru Yun Hui telah mencerahkan ajaran Buddha sepanjang tahun, dan sudah bertahun-tahun sejak dia memasuki puncak transendensi. Bagaimanapun, dia satu langkah di belakang nirwana yang sebenarnya, dan keinginan lahir dalam dirinya hati karena ini. Dan semakin terkendali emosi negatif ini, semakin cepat kecenderungannya untuk tumbuh. Orang yang mendambakan hati yang indah dari 9 lubang dan melenyapkan Guru Ciyun adalah pikiran jahat Guru Yun Hui yang lepas dari kendali. Petik 2. Su yang menghela nafas sedikit, dan tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Guru Yun Hui. Melahirkan pemikiran jahat tirani semacam itu, tidak diragukan lagi berarti bahwa sang guru tidak akan bisa menjadi Buddha sejati dalam hidupnya, apalagi pikiran jahat ini telah meninggalkan noda-noda yang tak termaafkan. Sekalipun Yun menyesal bagaimana melakukannya dan bagaimana menyempurnakan hatinya, akan sulit untuk memutuskan belenggu dengan pikiran jahat ini, bagaimanapun juga, itu juga bagian dari jiwanya. Obsesi itu terlalu dalam, dan terkadang, itu akan menjadi beban. Jika Anda dapat menerimanya dari hati, alih-alih secara membabi buta menolak pikiran jahat Anda sendiri, itu mungkin dalam keadaan lain. Su yang mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya, tetapi secara tidak sengaja membuat Yung Hui mengerti. Buddha Amitabha, tanpa diduga, saya telah tercerahkan selama ribuan tahun dan gagal menemukan jawabannya, tetapi misteri itu diungkapkan oleh Yang Mulia.
Anda benar, dia dan saya adalah satu, bahkan jika dia melakukan kejahatan keji, aku harus menanggungnya bersama dengannya. Beberapa sebab dan akibat tidak terputus dengan meninggalkan. Ajarkan. Petik 2. Pada saat berikutnya, tubuh Yun Hui bersinar dengan cahaya Buddha keemasan yang sangat terang, membanjiri seluruh tubuhnya seperti Buddha emas asli yang turun, dan pikiran jahatnya di langit dengan cepat layu di bawah cahaya-cahaya ini, sampai akhirnya lenyap sama sekali. Lacak. Mungkin sekarang, aku adalah diriku yang benar-benar lengkap, Amitabha. Yun Hui santai, dan semua cahaya di tubuhnya memudar sepenuhnya, tetapi ketenangan dan kelegaan di wajahnya membuatnya merasakan tingkat ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat setelah Su yang mengatakan sesuatu, Yung Hui mendapat pencerahan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga melepaskan kultivasi Buddhisme dan Taoismenya, menghilangkan semua latar belakang kultivasi yang semula dia miliki di tubuhnya, dan sepenuhnya menjadi orang biasa. Selamat, Guru, keadaan pikiran Anda telah diperbaiki lagi. Meskipun Anda telah melepaskan kultivasi Buddha dan Taoisme Anda telah melangkah ke dalam keadaan tanpa debu. Itu adalah alam suci di duniawi. Tidak ada lagi batasan pada kamu. Yun Hui tersenyum tipis, seperti penatua yang baik dan baik hati, dan juga seperti jiwa kuno yang memiliki wawasan tentang perubahan dunia, memberikan rasa kesepian dan ketenangan. Sekarang saya mengerti bahwa kita telah mengejar akhir hidup kita, mungkin asal aslinya. Rekan Tao Suyang, mungkin suatu hari nanti, Anda akan dapat melihat pemandangan terindah di dunia. Penyesalan Yun akhirnya meninggalkan kalimat seperti itu, dan tubuh secara bertahap menghilang, meninggalkan relik bundar yang sangat transparan, dan relik ini diam-diam bergabung ke dalam tubuh si Ling Yun, berubah menjadi ketiadaan yang paling murni. Asal atribut, ke dunia jiwa ini gadis. Saat fondasi jiwa dari pencerahan agung ini menyatu dengan tubuh si Ling Yun, celah di hati gadis itu terisi, dan lahirlah hati yang sempurna-sempurna dengan 9 bukaan yang sempurna. Cahaya warna-warni terpancar dari tubuh Master Ling Yun pada saat ini, dia seperti satu-satunya Dewi Suci antara langit dan bumi, menikmati kemuliaan penyembahan dengan suara bulat dari langit dan semua jalan. Setelah keadaan pikiran 9 bukaan yang nyata terbangun, gadis ini tidak lagi perlu mengandalkan kekuatan fisik apapun, hanya mengandalkan jiwa, dapat berkomunikasi dengan seluruh dunia dan segala hal, dan mengendalikan kekuatan surga dan semuanya, jalan sendiri. Saudara Suyang, saya berhasil. Suyang juga tersenyum puas dan mengangguk, ini semua adalah keberuntunganmu, dan kamu pantas mendapatkannya. Tuanmu telah jatuh, tetapi kamu juga telah mengubah kompensasi yang menjadi miliknya menjadi kesempatan. Dan memberkatimu. Di masa depan, kamu akan melakukannya, secara alami memikul misi untuk membiarkan garis keturunan Qi Yunxiai terus berlanjut. Petik 2. Si Ling Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia penuh rasa hormat dan terima kasih untuk Suyang. Jika tidak ada Suyang, saya khawatir jika saya telah menghabiskan hidup guru saya Ling Yun, tidak akan pernah mungkin untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Saat guru Yun Hui berubah menjadi peninggalan dan memasuki tubuh si Ling Yun, sekarang kondisi pikiran indah 9 bukaan si Ling Yun yang awalnya cacat akhirnya mencapai kesempurnaan. Dan luka yang tersisa di tubuhnya karena teknik kultivasi yang menentang surga telah sepenuhnya diperbaiki, dan satu-satunya retakan dan noda di jiwanya akhirnya menjadi sempurna. Heart Lotus yang tak tertandingi 9 bukaan memancarkan cahaya seperti kristal yang belum pernah ada sebelumnya. Saya melihat Master Ling Yun duduk di kehampaan, seluruh tubuhnya tampak menyatu sempurna dengan dunia, dan seolah-olah menutupi semua warna lain antara dunia dan bumi. Melihat penampakan adegan ini, bahkan Tuan Su yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas jauh di dalam hatinya. Itu pantas menjadi alam jiwa tertinggi yang bisa dicapai umat manusia antara langit dan bumi. Naluri kedekatan dengan langit dan alam ini benar-benar terlalu kuat. Su yang tidak memiliki keraguan dan menilai bahwa jika seseorang dapat membangkitkan pikiran indah dari 9 lubang ini sebelumnya, bahkan jika dia adalah sistem duniawi yang secara inheren tidak dapat berkultivasi, dia akan menjadi pangkat yang terkuat di dunia ini. Ini adalah tempat paling unggul di mana Anda dapat berkultivasi secara ekstrim, dan Anda dapat melepaskan diri dari belenggu bakat fisik yang tidak mencukupi. Tentu saja, ini mudah untuk dikatakan, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat melakukannya?
Tidak ada keraguan bahwa Guru Lingyun ini sudah sangat beruntung memiliki dunia dan pencapaian saat ini. Setelah mendarat lagi, si Lingyun menyingkirkan semua cahaya dan sekali lagi menjadi sosok lembut dan lembut yang biasa, tetapi tatapan matanya ke arah Su yang telah benar-benar berubah. Sejak beberapa hari yang lalu, pria di depannya telah mengubah takdirnya, dan bahkan masa depan Chi Yunxiai. Hadiah yang luar biasa telah membuat si Lingyun tidak dapat melihat Su Yang dengan mata orang asing. Ini adalah pengalaman emosional yang sangat istimewa, yang tidak dapat dijelaskan dengan cinta murni antara pria dan wanita, yang bercampur dengan rasa hormat, syukur, dan penyembahan. Tentu saja, melihat masalah ini dari sudut pandang Su Yang, relatif tenang. Dalam interpretasinya, ini seharusnya menjadi nasib takdir si Lingyun karena surga memungkinkannya mencapai keadaan pikiran yang indah dengan 9 lubang, itu pasti bukan kebetulan, tetapi hasil akhir dari pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Su Yang memandang si Lingyun sambil tersenyum dan bertanya tentang keadaannya saat ini. Si Lingyun hanya mengatupkan bibirnya dan tertawa kecil dan mengangguk, rasanya enak, karena aku dipaksa untuk segera mencapai keadaan ini, dan aku meninggalkan banyak cedera. Dao telah sembuh total sekarang, dan saya harus mengatakan bahwa pada akhirnya, itu adalah Master Yun Rui, dan membantu saya mengambil langkah terakhir. Tentu saja, tanpa bantuan dan dukungan Anda, saya khawatir saya sudah lama mati di sini. Kekasih Anda, Ling Yun, tidak akan membalasnya, tetapi dia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Su Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, baiklah, karena masalah ini sudah selesai, kita juga harus kembali. Bagaimanapun, dengan jatuhnya Master Yun Hui, masalah awan hitam akan segera berakhir. Tepat ketika Su Yang hendak meninggalkan puncak gunung, aura yang sangat keras tiba-tiba berada di bawah tekanan. Su Yang tidak asing dengan nafas ini. Ini adalah nafas dari bangunan pertama kuil Jialan yang dikelilingi oleh gunung. Jelas mereka tidak tahu bagaimana menerobos blokade medan api yang ditinggalkan oleh Su Yang. Dan ini juga menggambarkan warisan yang kuat dari 800 warisan Buddha dari samping. Jika Anda berubah menjadi orang lain, ingin membebaskan diri dari zona tertutup yang ditinggalkan oleh Su Yang dalam waktu sesingkat itu hanyalah fantasi. Su Yang, bagaimana Anda memimpin kami Yun Hui? Tidak ada keraguan bahwa orang yang membuka mulutnya adalah orang pertama di Arhat Hall. Kekuatan sebenarnya dari puncak melewati tahap kesengsaraan, temperamennya juga sangat kejam, sebagai biksu sejati, sosok tingkat Grandmaster, adalah normal bagi orang ini untuk menjadi sedikit temperamental, bagaimanapun juga, melihat seluruh benua, dia bisa dibandingkan dengannya di bidang ini. Itu juga salah satu dari sedikit. Untuk beberapa alasan, Su Yang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini, karena watak orang ini dan garis keturunan Buddha benar-benar bertentangan dengan itu. Diperkirakan bahwa jika dia tidak terlahir dengan Buddha, dia pasti tidak akan terlahir dengan Buddha, bisa pergi sedemikian rupa. Yang mana dari mata Anda yang melihat apa yang terjadi pada Guru Yun Hui? Sejujurnya, Guru telah naik ke alam keberadaan yang benar-benar baru, yang juga bisa dikatakan abadi. Kata-kata Su Yang tidak berarti sedikit pun ceroboh, karena di mata orang-orang di alam mereka, Guru Yun Hui tidak jatuh, tetapi memperoleh keabadian dalam arti lain. Karena dia berubah menjadi peninggalan dan menyatu sempurna dengan tubuh jiwa indah 9 bukaan si Ling Yun, bukankah itu setara dengan bentuk keabadian lain? Bagaimanapun, setiap jiwa yang mencapai kondisi pikiran 9 lubang yang indah akan abadi dan menjadi satu-satunya keabadian yang dapat dicapai umat manusia di dunia ini. Kamu kentut, Su Yang, tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam Tuan Yun Hui. Kata-kata Zengang tampaknya telah benar-benar merangsang para biksu besar di sekitarnya. Dua lelaki tua pertama dari masing-masing urat nadi seluruh kuil Jialan naik ke udara pada saat yang sama, dan terbang menuju Buddha cahaya keemasan besar tempat Su Yang dan si Ling Yun berada. Namun, saat ini, Su Yang tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, perselisihan di sini telah berakhir. Hei Yun adalah badan utama Master Yun Hui. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada gunanya memiliki kontradiksi yang lebih dalam dengan mereka, bagaimanapun, Su Yang datang ke sini untuk perdamaian, bukan untuk masalah. Pada saat ini, Zhen Gang, yang telah berlari dengan sangat keras,
telah kehilangan akal sehatnya, satu-satunya pikirannya adalah membalas dendam kepada guru Yunhui dan membasmi Su Yang dan Si Lingyun, dua pria pengkhianat di matanya. Si Lingyun melirik Su Yang. Jelas dia tidak tahu, meskipun dia telah mencapai batas manusia dalam pikirannya, dalam hal kemampuan fisik dan latar belakang kultivasi, dia hanyalah keadaan kekuatan yang baru saja memulai, apalagi di depannya. Kursi pertama di setiap aula, bahkan biksu besar dari 18 arhat di belakang kerumunan, jelas bukan sesuatu yang bisa diperebutkan oleh Si Lingyun. Untungnya, ada eksistensi seperti Su Yang di sampingnya, tempat berlindung seorang pria yang tidak pernah memiliki puncak misteri. Hehe, karena kamu begitu agresif, sebaiknya aku meninggalkanmu pertanyaan ujian. Su Yang masih menunjukkan senyum ringan, dan tiba-tiba melambaikan tangannya di bawah gunung di depannya, hanya pola nyala api yang tak tertandingi muncul di udara, membelah gunung menjadi dua. Kemunculan aksi ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Tidak hanya Si Lingyun di samping Su Yang, bahkan 18 arhat emas dan lainnya di sisi lain gunung benar-benar tercengang. Ya Tuhan, bisakah orang ini benar-benar dianggap sebagai kategori manusia biasa? Bahkan di alam penyeberangan puncak, ini adalah pertama kalinya aku melihat kekuatan seperti itu. Ketiganya yang dipimpin oleh 18 arhat juga benar-benar dikejutkan oleh latar belakang Su Yang. Bagaimanapun, menurut pendapat mereka, tiga aula pertama tidak berbeda dengan Su Yang di alam, dan mereka telah mencapai alam tertinggi di bawah para dewa. Tapi itu sama dengan tahap puncak kesengsaraan, tampaknya masih ada perbedaan besar dalam hal keefektifan pertempuran. Warisan garis keturunan kuil Jialan pada awalnya bersifat defensif, dan efek pada peningkatan atribut fisik sangat transenden, tetapi dalam hal pelanggaran, itu jauh dari sebanding dengan Su Yang, yang mewarisi garis keturunan Dewa Shuro. Terlebih lagi, Su Yang sekarang memiliki Taoisme terkuat dari garis Phoenix. Hanya dengan kekuatan satu jari saja dapat memiliki efek yang sama seperti menghancurkan gunung dan menghancurkan laut. Saya melihat bahwa setelah gunung dibagi menjadi dua, zona retak berongga di tengah juga melepaskan api Phoenix yang tak berujung. Meskipun api ini hanya mewakili keterampilan Su Yang Yicheng, efek yang dia pancarkan, namun, semua orang tidak pernah mengira bahwa Su Yang sudah melangkah dari ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka. Setelah merasakan kekuatan api yang dipicu oleh jurang di depannya, dua tetua pertama Zengang di sampingnya tidak bisa menahan nafas dengan emosi yang tulus. Nyala api ini tampaknya memiliki satu atribut, dan dapat ditahan oleh kekuatan fisik kita, tetapi tempat yang paling menakutkan adalah bentuk domainnya sendiri. Jika saya tidak salah, domain langit yang sesuai dengan selokan ini juga telah terbentuk. Dengan pada tingkat tertentu dari efek larangan terbang, kami tidak akan dapat membebaskan diri dari kendala tersebut dalam jangka pendek. Petik 2. Zengang telah benar-benar meledakkan amarahnya. Faktanya, Zengang bukan hanya seorang biksu. Dia hampir menjadi preman saat itu. Jika dia tidak bertemu dengan guru Yunhui, setelah pencerahan Yunhui, dia meletakkan pisau daging dan menjadi seorang pria. Buddha telah mengantarkan kehidupan barunya sendiri, dan telah menggunakan bakat kultivasinya dengan cara yang benar. Saya khawatir tidak akan ada orang seperti itu di dunia ini. Yunhui memiliki rahmat untuk menemukan kembali Zengang. Saat ini dia menganggap Su Yang dan Si Lingyun sebagai pembunuh yang melenyapkan Master Yunhui. Bagaimana Zengang bisa menelan nafas ini? Tiba-tiba ada kemarahan yang hebat, dan tubuh cahaya keemasan Zengang yang abadi meledak dengan cahaya keemasan yang sangat terang, dan ekspresi di matanya tampak menjadi lebih ganas pada saat ini. Saya tidak peduli, Anda tidak membalas dendam guru, saya akan membalas dendam ini. Bahkan jika saya jatuh ke jalan iblis lagi, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar hari ini, bahkan jika itu merenggut nyawa saya pasti akan melakukannya, berikan penyesalan Yun. Minta keadilan. Petik 2. Pada saat berikutnya, saya melihat tubuh fisik Zengang tiba-tiba mulai membesar tanpa batas, ketinggian yang asli lebih dari 1 meter dan hampir 2 meter, tetapi tiba-tiba meluas hingga puluhan meter, sangat seperti emas besar di antara puncak gunung. Patung Buddha emas itu kokoh, seperti biksu kelas dunia yang dapat menekan iblis di dunia ini, menunjukkan postur mendominasi yang tak tertandingi. Kamu berjalan melewati tubuhku, cepat. Zengang berbaring, menggunakan tubuh besarnya.
Sebagai jembatan fisik manusia untuk menyelamatkan jalan menuju sisi lain tembok yang rusak untuk Raja Kong dan orang pertama di belakangnya. Saya harus mengakui bahwa setelah adegan ini muncul, bahkan Su Yang dan Si Lingyun di sisi lain gunung sangat terkejut dengan ketekunan Zhengang. Anda tahu, pada saat ini, dia diblokir oleh tubuh besarnya, tetapi terbakar tanpa henti di api Phoenix, meskipun Su Yang tidak menggunakan kekuatan yang paling kuat untuk melepaskan kekuatan ini. Suhu panas ini jelas bukan tubuh fisik yang bisa melawan. Zhengang memiliki kemampuan pertahanan tertinggi di dunia, tetapi dia tidak tahan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh nyala api Phoenix yang terus-menerus. Tidak ada keraguan bahwa gerakan ini adalah ujian terakhir dari dunia ganda tubuh dan jiwanya. Begitu jiwa Zhengang runtuh dan tidak tahan rasa sakit membakar tubuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika dia menggunakan tubuh besarnya untuk memblokir api Phoenix di jurang yang dalam di bawah, efek di domain larangan terbang tidak akan terjadi efektif. Itu sepenuhnya tertutup, setidaknya dengan kekuatan Zhengang saja, tidak mungkin melakukan ini. Oleh karena itu, Raja Kong dan dua kepala besar di belakang mereka tidak memulihkan kemampuan udara, mereka hanya bisa menginjak tubuh besar darah dan daging dari Zhengang selangkah demi selangkah, dan berbaris menuju sisi lain dari tebing, di puncak gunung. Merasakan kemampuan melahap dahsyat yang tak tertandingi ini, emosi di hati para arhat sudah lama tidak tenang. Mereka sangat jelas bahwa Zhengang benar-benar putus asa untuk pertama kalinya kali ini. Untuk memulihkan martabat yang hilang untuk guru, dia bertaruh pada dirinya sendiri. Semua itu, saya juga membela nama Zhengang dengan tindakan saya sendiri, yang juga merupakan nama yang diberikan oleh Yun Hui sendiri. Tangguh sebagai kuat, perkasa dan pantang menyerah. Segera, kulit Su yang kembali tenang lagi, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah kagum pada biksu geng asli. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Zhengang dan obsesi para biksu besar ini. Perlu dijelaskan kepada mereka, Su yang melepaskan gagasan untuk membawa Si Lingyun pergi segera, memutuskan untuk memperlambat laju masalah, dan menjelaskannya kepada mereka. Oleh karena itu, keduanya juga berhenti pergi, dan segera membiarkan sekelompok Raja Kong Arhat dan 3 kursi pertama yang besar menaiki puncak tebing dan mengepung mereka berdua. Yang mulia Su Yang, saya tahu bahwa Anda mampu mencapai langit. Jika Anda benar-benar serius, saya khawatir semua biksu di tempat kejadian tidak akan menjadi lawan Anda, tetapi insiden ini tidak dapat dinilai dari kekuatan-kekuatan Anda seperti ini. Tindakan ini menyinggung martabat garis kuil jialan saya, dan saya perlu memberikan penjelasan kepada 800 umat Buddha. Petik 2. Su yang memahami gagasan dari para beku yang hebat ini. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia mengangguk ringan dan menatap Si Lingyun di sebelahnya. Dalam hal ini, Nona Si, maka Anda akan mengambil hati 9 lubang yang indah. Tunjukkan itu. Petik 2. Si Lingyun dengan hati-hati mengikuti perintah Su Yang dan menurut sarannya, sekali lagi melepaskan siluetnya yang sangat kuat dari hati dan jiwa yang sangat indah dari 9 lubang. Saat totem hati yang sangat indah turun, kecemerlangan hampir menerangi seluruh lembah, medan perang. Pada saat yang sama, tanda jiwa yang dimiliki secara eksklusif oleh Guru Yun Hui juga muncul di depan para biksu besar pada saat ini. Amitabha. Para biksu besar di tempat kejadian menyembah jiwa Yun Hui yang terungkap, melantunkan nama Buddha, dan menyembah Guru Yun Hui yang tidak terikat dengan standar etiket tertinggi di kuil jialan. Awalnya Su yang berpikir bahwa setelah melakukan ini, para beku di depannya akan dapat menetap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu konsesinya sendiri akan memberi para beku ini kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Karena Guru Yun Hui benar-benar seperti yang Anda katakan, Nirwana ada dalam tubuh dermawan Si Lingyun. Menurut saran saya, dermawan Si Lingyun harus tinggal di kuil jialan selama 10 tahun, dan menyebut nama Buddha setiap hari untuk saya, kuil jialan. Memimpin doa Guru Yun Hui, berkhotbah dan berkhotbah untuk 8.000 Buddha saya. Petik 2. Ya, Master Zen Yun Xin benar. Proposal ini seharusnya tidak berlebihan. Karena tanpa bantuan Master Yun Hui, saya khawatir hati 9 lubang Anda yang indah tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Dua orang pertama, Yun Xin dan Yun Guang, berbicara satu demi satu, tetapi itu menyebabkan ketidakpuasan yang kuat dari Su Yang. Setelah mendengar kata-kata Yun Xin, Su Yang tidak bisa membantu tetapi menunggu Si Lingyun membuat pernyataan.
Saya menghormati semua orang di kuil Jialan. Mereka semua adalah biksu terkemuka. Saya tidak berharap Anda mendapat informasi yang baik. Sebelumnya, saya melihat wajah Guru Yunhui dan memberi Anda kesempatan untuk memahami kebenaran. Jika Anda kenal, segera pergi, jika tidak jangan salahkan saya Su Yang karena tidak memberi Anda belas kasihan. Bagaimanapun, ini adalah retret Guru Yunhui. Saya kedua pihak yang tidak ingin membuat masalah itu terlalu jelek. Petik 2. Su Yang segera mengeluarkan peringatan kepada para biksu di depannya, ia benar-benar tidak menyangka bahwa biksu agung dari kuil Jialan akan begitu cuek akan kekagumannya. Namun, kali ini, nampaknya warna lembut di wajah para beku telah menghilang, digantikan oleh nafas suram yang tak terlukiskan. Guru Yun menerima warisan peninggalan dari Guru Yunhui. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh Guru Yunhui sendiri. Kalian murid kuil Jialan, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan pertanyaan yang begitu sederhana, Anda berani berada di depan saya, Su Yang. Terbelit, saya ingin meninggalkan gadis guru untuk Anda gunakan, Anda belum memiliki kualifikasi. Petik 2. Pada saat berikutnya, Su Yang tidak lagi sabar. Dia tiba-tiba naik ke udara dalam satu langkah. Aura Asura Dao yang kuat benar-benar dilepaskan. Di sisinya, Si Lingyun juga dijaga oleh jam alam semesta 9 warna Su Yang. Cahaya meledak lagi, dan tampaknya suasana damai yang baru saja terbentuk telah merosot dalam waktu yang begitu singkat. Yang mulia, apa yang dikatakan para biksu besar ini bukanlah hal yang tidak masuk akal. Guru Zhen Yunhui telah memberikan berkah yang begitu besar kepada saya. Mungkin itu benar untuk tinggal dan melakukan sesuatu untuknya. Hati Si Lingyun yang lembut, dan sifatnya dia juga orang baik murni, karena dia ada di teka-teki ini, dia agak bingung untuk sementara, dan secara naluriah melahirkan ide kompromi. Namun, kali ini, keinginan Su yang sangat kuat. Tidak ada diskusi tentang masalah ini. Jika Anda ingin mempertahankan gadis guru, saya akan melewati Su Yang dulu. Su Yang langsung melepaskan kata-kata kejam, dan aura kuat miliknya benar-benar dilepaskan. Di bawah penyesalan kuil Jialan, tampaknya tidak ada yang bisa menahan nafas Su Yang. Jika pertempuran ini benar untuk kuil Jialan, The Wabah jelas merupakan bisnis yang merugi, dan ditakdirkan untuk hilang dan hilang. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Pada saat yang sama, Biksu Zengang yang telah memulihkan postur tubuhnya juga kembali ke tengah tim, dan dia masih eksistensi dengan semangat juang tertinggi. Kekuatan gabungan dari tiga yang pertama, meskipun mereka masih tidak dapat mencapai tingkat Yunhui, selama mereka bekerja sama satu sama lain, kekuatan tempur yang meletus lebih tinggi daripada Yunhui. Bagaimanapun, dua tinju, sulit untuk dikalahkan dengan empat tangan, dalam kondisi yang sama, semakin banyak orang yang Anda miliki, semakin Anda memanfaatkan. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah ketika para beku hebat ini melepaskan aura tubuh mereka, suasana hati Si Lingyun yang sangat indah tiba-tiba tampak memiliki persepsi yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Lingyun mengerutkan kening secara naluriah, mengganti matanya dengan hatinya, dan secara bersamaan menyelimuti kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi atas para biksu besar di depannya. Benar saja, dia benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Yang mulia, silakan lihat. Apa yang dikatakan Si Lingyun, dia segera menembus pemandangan yang dia amati ke dalam ruang jiwa Su Yang dalam bentuk transmisi jiwa. Su Yang benar-benar tercengang setelah merasa bahwa itu adalah pemandangan yang membekas di jiwa. Bagaimana mungkin? Asal jiwa dari para biksu besar ini tampaknya terkorosi oleh kekuatan yang sangat khusus, dan kekuatan ini harus menjadi akar penyebab untuk mendorong mereka menjadi tirani. Melihat pemandangan mengejutkan di bidang penglihatan, asal jiwa emas utuh yang asli mulai melahirkan retakan tanpa peringatan, dan sedikit darah mengerikan meluap dari celah itu. Tampaknya segala sesuatunya jauh lebih sederhana dari yang kita duga. Master Zhen Yunhui, meskipun pikiran jahat muncul, tampaknya pikiran jahatnya bukanlah pemicu semuanya, tetapi hanya digunakan oleh tangan-tangan hitam di belakang layar, dan ketakutan untuk benar-benar mengendalikan konspirasi ini. Itu orang lain. Petik 2. Ekspresi Su Yang menjadi serius. Anda harus tahu bahwa untuk Su Yang hari ini, terlalu mudah untuk mengalahkan lawan. Hampir tidak ada kesulitan. Tetapi jika Anda ingin menyelesaikan perselisihan dengan mudah,
itu dapat dibandingkan dengan memintanya untuk membunuh sedikit orang. Jauh lebih sulit. Lebih penting lagi, pada saat ini, jiwa para biksu besar ini terkikis. Ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan kekuatan bertarung. Kecuali Su yang benar-benar melenyapkan orang-orang ini, tetapi metode penanganan seperti itu hanya akan membuat situasi semakin kacau. Itu bukan niat asli Su Yang. Melihat lebih dari selusin biksu besar di depan mereka menjelek-jelekkan pada saat yang sama, tampaknya pertumbuhan retakan yang terus-menerus dalam asal-usul jiwa mereka juga akan membuat aliran asal mereka lebih serius, dan aura iblis ini membuat mereka kejam. Pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan kemampuan menyerang para beku besar ini, dan pada saat yang sama menguras fungsi vital mereka. Sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, Su yang telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Meskipun dia tidak bermaksud untuk melenyapkan biksu ini sepenuhnya, saat ini lawannya terjebak dalam keadaan kekerasan berskala besar. Mereka harus ditekan sampai tingkat tertentu. Pertama, mereka ingin melampiaskan pikiran jahat ini di dalam hati mereka, jika tidak, kemungkinan besar mereka akan membawa luka yang menghancurkan jiwa mereka yang tidak dapat disembuhkan. Strategi Su yang sangat efektif, dengan kekuatannya yang tak tertandingi, hanya dengan satu orang, ia menekan 18 arhat di depannya dan 3 kursi pertama pada saat yang sama. Suara menakutkan bergema di antara pegunungan dan hutan berkali-kali. Pada saat yang sama, Si Lingyun, yang untuk sementara dijaga oleh jam dan jiwa alam semesta, juga berkonsentrasi pada kekuatan spiritual yang tak tertandingi dari keadaan 9 bukaan yang indah pikiran, mencoba menemukan cara untuk menahannya. Cara jiwa biksu besar ini dihancurkan. Yang mulia, situasinya tampaknya lebih merepotkan daripada yang kita duga. Ini mirip dengan kutukan jiwa. Itu tidak dalam ruang lingkup kognisi kita di era benua ini. Berdasarkan latar belakang saya, untuk sementara tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Su Yangning mengangguk, terima kasih atas kerja keras Anda. Meskipun kami tidak dapat menyelesaikan masalah ini, jika bukan karena Jiu Qiao Linglongxin Anda yang berperan, saya khawatir kami bahkan tidak akan bisa mendapatkan pengakuan ini. Petik 2. Tepat ketika Su Yang dan keduanya berpikir keras tentang tindakan balasan, suara Sansekerta yang sangat serius keluar dari udara tipis di kejauhan. Amitabha. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang tak berujung bergoyang di kehampaan, dan seluruh dunia tampak menjadi sunyi lagi dalam suara dunia yang murni ini. Hebat, para biksu agung dari kuil Fanyin yang datang untuk mendukung. Si Lingyun bersorak gembira, Su Yang tidak tahu tapi Si Lingyun memiliki pemahaman yang mendalam tentang garis kuil Fanyin. Hal terbaik dalam hal ini adalah latihan spiritual. Jika ada garis kekuasaan tertentu di antara 800 aliran Buddha yang dapat menekan sementara tanda-tanda demonisasi para biksu besar ini, hanya warisan kuil Fanyin yang dapat melakukannya. Dengan kedatangan lebih dari selusin biksu Buddha di langit kuil Fanyin, masing-masing biksu ini memiliki instrumen jiwa khusus yang unik di tangan mereka, yang lebih seperti alat musik tidak beraturan, yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka, petunjuk hukum, berbagai melodi indah dilepaskan. Dan dalam jangkauan yang dilewati oleh gelombang suara ini, ada kemampuan pemurnian jiwa yang sangat kuat. Dengan suara gelombang jiwa menyebar ke sekitarnya, gerakan biksu jialan yang terpesona di depan mereka jelas menjadi sedikit lamban, dan peningkatan yang begitu kuat juga mengurangi banyak tekanan pada Su Yang. Kutukan yang mengikat Sura, Su Yang meraung di udara, dan Asura Totem yang bersinar muncul lagi di belakangnya, dan serangan penjara warisan Asura Dao yang sangat kuat dipukul olehnya. Cahaya jiwa Sura yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune penjara yang tak terhitung jumlahnya dengan kemampuan melahap yang kuat, dan pada saat yang sama memenjarakan tindakan 18 arhat dan 3 kepala di bawah. Su Yang menekan kekuatan aksi mereka, dan para biksu dari kuil Fanyin mulai membaptis jiwa-jiwa dari para biksu ini yang cenderung menjadi jahat dengan teknik pemurnian jiwa mereka yang kuat. Keseluruhan proses berlangsung sekitar 1 jam, dan para beku puncak ini, yang gelisah, mulai tertidur satu per satu. Sampai biksu paling energik, Zhengang, yang terakhir mengalami koma, perubahan mendadak ini untuk sementara ditekan dengan bantuan pembangkit tenaga listrik di kuil Fanyin. Terima kasih, Tuan Rumah, karena datang untuk menghidupi dirinya sendiri. Su Yang Tong baru saja bertemu dengan Tuan Rumah kuil Fanyin di depannya. Pada saat ini, melihat pihak lain bergegas untuk mendukungnya,
dia menyelesaikan kebutuhan mendesak yang mendesak. Su Yang masih memiliki kesan yang baik tentang tuan rumah. Biksu ramah di depannya juga sedikit mengangguk dan melantunkan nama Buddha. Yang mulia Su Yang tidak perlu bersikap sopan. Saya tahu segalanya tentang ini. Mungkin Anda memiliki pertanyaan yang sama di hati Anda seperti kami. Kuil Fanyin dapat menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Rekan guru Su Yang, Ling Yun saling memandang, tetapi matanya penuh kejutan. Segera setelah itu, dengan usaha bersama dari semua orang, para biksu iblis yang untuk sementara jatuh koma ini dipindahkan oleh Su Yang dan yang lainnya ke lembah Xianming di gunung belakang kuil Fanyin. Lembah Xianming adalah tempat terlarang yang diwarisi dari kuil Fanyin. Kecuali kepala biara dan kepala gereja, biksu biasa lainnya sama sekali tidak memiliki hak untuk mendekati jajaran lembah Hausan Xianming. Dan kali ini, untuk mendukung kedua Su Yang, pembawa acara melanggar preseden dan membawa Su Yang dan si Ling Yun ke gerbang dalam ini bersama-sama. Sangat mengejutkan, aku tidak bisa membayangkan ada surga yang tersembunyi di pegunungan dan hutan kuil Fanyin. Lingkungan di sini seindah negeri dongeng. Si Ling Yun tidak bisa membantu tetapi merasa dipenuhi dengan emosi. Seperti yang diketahui semua orang, Su Yang juga merasa seperti ini. Saat ini, berbagai kekuatan di daratan melonjak dan sudah lama tidak menjalani kehidupan yang damai, tetapi di lembah peri kuil Fanyin, hati menjadi sangat tenang, seolah-olah setelah datang ke sini, semuanya dari luar dunia telah diganggu. Ini tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri, tidak ada keraguan bahwa tempat semacam ini adalah tempat peristirahatan tertinggi untuk mengembangkan pikiran. Bolehkah guru memberitahu kami, apa alasan mengapa para biksu dari kuil Jialan di Iblis? Kekuatan semacam itu benar-benar luar biasa. Saya telah berjalan di benua ini selama puluhan ribu tahun, dan saya belum pernah melihat yang seaneh itu. Metode. Petik 2. Tuan rumah kuil Fanyin menghela nafas dengan emosi dan sedikit menghela nafas. Jika saya tidak salah, kekuatan semacam ini mirip dengan kutukan. Yang mulia harus tahu bahwa kejutan luar biasa Yun Mengze berubah ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak rumor di daratan bahwa Yun Mengze memiliki warisan terhadap langit, jadi ratusan sekte teratas di daratan mengirimkan barisan yang kuat ke Yun Mengze. Tetapi pada akhirnya, semua orang yang pergi ke Yun Mengze meninggal secara tak terduga, dan legenda yang terkait dengannya benar-benar berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan dunia. Hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Yun Mengze dalam pertempuran itu. Mereka tidak tahu bahwa Laona telah mempelajari aspek penelitian ini selama bertahun-tahun, tetapi bagaimanapun juga, dia belum mencapai hasil yang jelas. Sekarang tampaknya kekuatan sekte teratas di dunia dapat dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat, dan mereka benar-benar terkubur dalam rahasia Mengze. Saya pikir pengontrol di belakang layar juga harus menggunakan ini. Kekuatan misterius yang dapat menjelekkan para biksu ini. Petik 2. Su Yang setuju dengan kesimpulan ini yang dipimpin oleh kuil Fanyin. Anda tahu, menghadapi ratusan sekte teratas di daratan pada saat yang sama, tingkat kultivasi semacam ini, bahkan jika itu adalah dewa sejati, saya khawatir itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat. Hanya metode aneh seperti kutukan ini yang dapat membunuh biksu paling kuat secara diam-diam. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan guru, saya juga merasa itu sangat berguna. Mungkin alasan demonisasi para biksu ini terkait erat dengan rahasia perang Yun Mengze. Hanya saja Tuan Yunhui Nirvana, dan orang-orang Jialan yang dizalimi kuil biksu besar transformasi memiliki kekuatan yang terbatas, dan kami tidak dapat menggali lebih banyak petunjuk berharga dari mereka. Bahkan jika kami ingin melacaknya, itu sangat sulit. Bagaimanapun, metode iblis yang mengerikan ini untuk mengikis jiwa, sekarang saya tidak punya petunjuk. Petik 2. Setelah Su Yang mengucapkan kata-kata ini, kepala biara kuil Fanyin di depannya berbicara lagi, meskipun kami tidak dapat menemukan sumber kutukan aneh dari jiwa iblis, menurut pemahaman Laona, pertempuran Yun Mengze ribuan tahun yang lalu, setiap orang di dunia ini saya pikir semua orang telah pergi selamanya, tetapi sejauh yang saya tahu, masih ada beberapa orang yang melarikan diri dan naik ke surga. Petik 2. Oh, bahkan ada orang ini yang terlibat, jadi apa identitas orang-orang ini? Tuan rumah menggelengkan kepalanya tanpa daya, informasi yang saya miliki juga sangat terbatas. Satu-satunya kepastian adalah bahwa ada 3 orang yang lolos.
Dari kepanikan Yun Mengze yang diketahui selama pertempuran pertama. Yang pertama adalah Master Piano, yang kedua adalah anak gembala, dan yang ketiga adalah pramuka. Dan ketiga orang ini saat ini tinggal di kota Yunmeng dekat Gunung Yunmeng. Jika Anda memiliki cukup kesempatan, Anda mungkin dapat menemukan ketiga orang ini dengan lancar, dan belajar dari mereka petunjuk penting dari pertempuran tahun itu. Petik 2. Su yang mengepalkan tinjunya di depan pembawa acara dan berkata, "Terima kasih, Guru. Berita ini sangat penting bagi kami, tetapi apa yang harus kami lakukan dengan para biksu yang telah diiblis ini? Jika kami benar-benar menghadapi hal semacam ini lagi, bagaimana kita harus bertahan melawan kekuatan kutukan?" Petik 2. Ini adalah topik yang paling diperhatikan Su Yang. Jika kekuatan ini benar-benar datang dari Yun Mengze, maka segera setelah tim Su yang memasuki Yun Mengze, saya khawatir masih ada kemungkinan terancam oleh kekuatan ini, dan tindakan pencegahan yang diperlukan masih diperlukan. Untuk saat ini, metode serangan yang dapat menekan kekuatan jiwa yang membusuk ini hanya dapat direalisasikan oleh Dao Suci Tianyin dari kuil Sanya kami, tetapi metode rahasia ini adalah dasar dari kuil Sanya saya, dan kami telah mewarisinya dari generasi ke generasi, Ada perintah yang jelas bahwa kita tidak boleh memberikan teknik kultivasi satu pulsa Dao Tianyin suci kepada orang luar. Laona juga cukup malu tentang hal ini. Petik 2. Su yang memang menunjukkan senyuman, seolah-olah dia sudah menemukan cara menangani tuan rumah ini. Saya tidak tahu apakah guru dapat menjawab dengan cara ini. Cara suci suara surgawi ini adalah garis ajaran Buddha tanpa warisan. Meskipun saya bukan orang Buddha, saya secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi silsilah ini, tetapi guru gadis itu adalah Cixinshai. Orang suci, pewaris Buddha sejati, ditambah dengan berkah dari relik nirvana Guru Yunhui, hubungan Buddha yang begitu dalam, bahkan jika ia mewarisi aliran jalan suci suara surgawi, itu tidak dianggap telah menghina kuil Fanyin. Prestise. Petik 2. Saya menyarankan agar tuan rumah dapat menerima gadis guru sebagai murid tertutup atas nama kuil Fanyin, dan mengajarkan cara suci latihan Tianyin. Mulai sekarang, dua baris Cixinshai dan kuil Fanyin akan saling mendukung, dan semuanya secara alami akan dibenarkan. Anda tahu, gadis guru adalah pemilik kondisi pikiran 9 apertur linglong, salah satu jiwa terbaik di dunia, dan kami hanya akan menunggu ini di masa depan. Selama saat gadis guru datang ke kuil Fanyin untuk bekerja sama denganmu untuk melakukan beberapa khotbah, bagaimanapun juga rahmat dari 9 bukaan pikiran linglong juga dapat bermanfaat bagi semua Buddha di seluruh kuil, jadi tampaknya ini kerjasama jelas merupakan situasi win-win. Petik 2. Faktanya, terus terang, tuan rumah kuil Fanyin ingin memberikan manfaat tertentu untuk dirinya sendiri, jika tidak, dia akan mewariskan warisan yang tidak diwariskan di pintunya kepada orang luar tanpa alasan, dan tidak ada yang dapat dengan mudah menyetujuinya. Tetapi dengan penyesuaian Su Yang, tuan rumah segera menjadi praktis, dan dia dapat dilindungi oleh pemilik keadaan pikiran 9 bukaan yang sangat indah, Si Lingyun. Di masa depan, garis kuil Fanyin pasti tidak akan ada duanya di antara 800 umat Buddha. Akhirnya, asal mula dan kematian adalah angka yang pasti. Tampaknya kali ini Dao Tianyin suci saya dari kuil Fanyin akhirnya dapat menemukan hosti sejatinya. Mendengar apa yang dikatakan pembawa acara, Su Yang dan Si Lingyun juga tercengang. Keduanya tidak tahu bahwa kondisi kultivasi Seng Dao Tianyin sangat keras, dan itu harus dikontrol dengan sempurna oleh orang-orang dengan jiwa yang sangat mulia. Saya telah berada di bawah diri sendiri selama puluhan ribu tahun di Suaka, dan di sana bukan Buddha yang berbakat seperti itu. Oleh karena itu, status kuil Fanyin telah sedikit dilampaui oleh kuil Jialan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang kuil Jialan telah mengalami perubahan seperti itu, jalan suci Tianyin sekali lagi turun ke daratan, yang merupakan kehormatan besar bagi seluruh warisan Buddha. Petik 2. Si Lingyun sendiri tidak menyangka bahwa Su yang pertama-tama membantu dirinya sendiri mendapatkan keadaan pikiran 9 bukaan sempurna yang sempurna, benar-benar menghapus luka daonya sendiri, dan sekarang membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan Tianyin dari kuil Fanyin tanpa mengunggah dao suci. Dia tidak lagi bisa menggunakannya kata-kata untuk menggambarkan rasa terima kasih saya kepada Su Yang. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Si Lingyun mengikuti tuan rumah ke pedalaman lembah Ming abadi, ditutup selama 7 hari 7 malam,
dan mewarisi warisan suara surgawi jalan suci yang paling sempurna dan lengkap. Pada saat yang sama, Su Yang juga tidak diam, duduk bersila di lembah ini sendirian, memahami ritme ajaib paling murni dari Tao langit dan bumi yang mengelilinginya. Setelah akhirnya mendapat kesempatan untuk tenang, Su Yang tidak bisa membantu tetapi mulai memeriksa kembali dirinya sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa latar belakang Su Yang saat ini tidak lagi lebih lemah daripada latar belakang kekuatan dewa sejati. Apa yang dia kurang hanyalah langkah penting terakhir untuk mencapai keilahian dan memadatkan ketuhanan. Ini hanya cara menembus lapisan kertas jendela ini. Su Yang saat ini tidak memiliki cara untuk menemukan jalan sedikit pun, tetapi Su Yang tahu betul bahwa jalan untuk menjadi dewa tidak akan pernah terlalu mudah. Sebelum perjalanan Yun Mengze, dia tidak akan di sana. Ada terobosan di bidang ini. Benua ini sangat luas. Setelah berurusan dengan kutukan jiwa yang aneh kali ini, Su Yang menyadari bahwa meskipun dia telah berdiri di puncak biksu daratan dalam sistem, masih banyak kekuatan yang tidak dapat diketahui di benua yang luas ini. Penggalian, kata untuk menjadi benar-benar tak terkalahkan, masih terlalu jauh. Gemuruh. Hanya 7 hari kemudian, formasi pusat yang ketat di depannya sepertinya meletus dengan suara keras yang menghancurkan bumi pada saat ini. Berbagai sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan di tengah mata pada saat yang sama, suara surgawi suci yang sempurna, dan suasana hati yang sempurna dengan 9 bukaan yang sempurna, tampaknya telah menghasilkan perubahan yang sangat istimewa di antara keduanya, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Efek sublimasi. Pada saat ini, skrip Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh si Ling Yun bersinar, seolah-olah mereka menyembah wanita seperti dewa ini dengan cara mereka yang unik. Pada saat yang sama, ketika nada paling lengkap dari Sengdao Tianyin sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh si Ling Yun, di ujung lembah, di bagian terdalam dari air terjun itu, artefak yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah Guqin, tapi setiap senar sepertinya mengandung kekuatan jiwa dari jiwa naga, yang merupakan artefak sejati. Buddha Amitabha, saya benar-benar mematuhi apa yang dikatakan Yang Mulia. Wanita ini benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Buddha, dan dia telah membangkitkan jalan suci, artefak Tianyin, yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Jiwa yang paling kuat teknik pemurnian, kerja sama terkuat sebuah artefak jiwa yang besar, ditambah dengan koordinasi yang paling sempurna dari keadaan pikiran 9 bukaan yang sangat indah, jenis ciptaan ini melebur menjadi satu tubuh, dan mungkin tidak lama kemudian nama si Ling Yun ditakdirkan untuk bergema di seluruh benua, dan semua ini adalah Yang Mulia. Su Yang, ikatan antara Anda berdua yang Anda berikan padanya baru saja dimulai. Petik 2. Ucapan dari kuil Fanyin yang memimpin tampaknya secara rahasia dekat dengan Su Yang jelas bahwa dia ingin mempersempit jarak dengan Su Yang sebanyak mungkin melalui ikatan yang telah dia jalin dengan si Ling Yun. Mengapa lelaki tua ini tidak mengerti bahwa memiliki dukungan Su Yang berarti memiliki dukungan dari seluruh 3.000 negara bagian, yang merupakan kekuatan tertinggi yang tidak dapat diremehkan. Hanya saja Su Yang benar-benar tidak tega memikirkan hal-hal lain. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah dengan cepat menekan situasi yang tiba-tiba di sini, dan kemudian membawa si Ling Yun kembali ke Xiao Yao Dao Sekte sesegera mungkin, dan mengumpulkan tim untuk mulai menuju Yun Mengze. Ketika pencapaiannya selesai, si Ling Yun tidak terburu-buru meninggalkan pusat lembah Xianming. Sebaliknya, menurut tuan rumah kuil Fanyin, dia mengumpulkan 3 makhluk surgawi dalam satu tubuh dan menetap di tengah formasi kuno. Dengan lembut usap artefak jalan suci Tianyin di depannya. Musik yang bergerak ditransmisikan di sepanjang formasi ke seluruh lembah, secara alami juga menyelimuti kedalaman jiwa para biksu iblis, tanpa suara, luka milik jiwa biksu besar di kuil Jialan sedang disembuhkan dengan cepat. Dan efek ini tidak pernah diharapkan oleh tuan rumah kuil Fanyin sebelumnya. Guru Ling Yun tidak terlalu mahir dalam pertunjukan Sengdao Tianyin. Setelah 3 kali pertunjukan yang sempurna berturut-turut, si Ling Yun sekarang telah sepenuhnya menguasai semua isi suara surgawi Roh Kudus, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan warisan dari kuil Fanyin dalam arti yang sebenarnya. Dan sekarang, pencapaiannya dalam budidaya jiwa bahkan tidak lebih lemah dari Su Yang, orang terkuat di daratan. Tidak ada keraguan bahwa dalam perjalanan selanjutnya, si Ling Yun akan memainkan peran yang tak tergantikan di tim Su Yang. Setelah 3 kali pertunjukan, si Ling Yun naik ke udara,
memegang jalan suci ini, artefak Tianyin, dan dengan hormat mendatangi tuan rumah kuil Fanyin. Terima kasih telah menjamu tuannya, Tuan Lingyun telah mampu memahami keindahan suara surgawi dari jalan suci dalam kehidupan ini, dan itu sangat berharga untuk datang ke dunia ini. Suara abadi yang begitu indah hanyalah sebuah permata, warisan manusia saya. Petik 2. Pembawa acara juga tersenyum dan melantunkan mantra Buddha, sama-sama, daripada mengubur jalan suci ini dan harta surgawi di gunung yang dalam ini, lebih baik membiarkannya turun ke benua ini dan menciptakan lebih banyak keajaiban. Laona akan memberi Anda artefak dengan nama yang sama dengan metode kultivasi jalan suci Tianyin. Petik 2. Si Lingyun sepertinya tidak menyangka bahwa tuan rumah kuil Fanyin akan begitu murah hati pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, jalan suci Tianyin adalah harta dari garis keturunan kuil Fanyin. Sangat mudah untuk memberikannya kepada orang lain. Semua ini terlalu mulus. Naik, seolah melihat keraguan-raguan dan keraguan di wajah si Lingyun, pembawa acara memberinya senyuman ringan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda bisa mendapatkan berkah hari ini. Ini juga takdir-takdir Anda. Lebih penting lagi, sekarang Anda dan Yang Mulia Su yang telah menjalin ikatan yang begitu dalam, kami pasti akan memulai hubungan timbal balik, mendukung di masa depan, jalan. Petik 2. Penguasa Sempoa ini sangat halus, dan saya harus mengatakan bahwa biksu tua ini memang seorang pria yang berwawasan ke depan. Melihat seluruh 800 wihara Buddha, orang dapat memikirkan Su Yang, pemimpin baru dari 3.000 negara bagian, dan dialah satu-satunya yang telah melihatnya. Terlepas dari hal-hal lain, hanya dengan membayar warisan Holy Dao Tianyin dan artefak ini membuat kuil Fanyin melekat erat di paha Su Yang. Tidak peduli apa yang terjadi pada 800 biara Buddha di masa depan, kuil Fanyin ada di balik urat nadi, ada kekaisaran Tianlan yang sangat kuat sebagai pendukungnya, bagaimana berkah seperti itu bisa menjadi artefak yang telah menjadi debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan teknik Yimai dapat dibandingkan. Menggunakan metafora paling sederhana untuk menggambarkan tuan rumah kuil Fanyin, gelombang operasi ini setara dengan memperdagangkan persik untuk seluruh hutan persik di masa depan, yang menguntungkan dan tidak berbahaya. Guru Kiki, saya telah memeriksanya. Para biksu iblis di lingkaran sihir sekarang telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan kutukan yang tersembunyi di sumber jiwa mereka telah sepenuhnya dihilangkan, kecuali sisa Tao dalam sumber jiwa orang-orang ini. Tidak ada cara untuk menebus cederanya, dan basis kultivasi mereka juga telah melemah dalam berbagai tingkatan. Petik 2. Seorang biksu di sebelahnya datang dan memberi tahu tuan rumah dan Su Yang tentang biksu agung di kuil Jialan yang telah dibawa kembali. Buddha Amitabha, bagaimanapun, kekayaan mereka telah disimpan. Kamu dapat menarik diri dulu. Seperti yang diketahui semua orang, Su Yang melihat semua ini di matanya, dan secara alami memahami rencana tuan rumah. Meskipun biksu tua ini berpenampilan welas asih, ia tidak begitu berbelas kasih dan welas asih seperti yang terlihat di permukaan. Setidaknya kali ini, perubahan Jialan telah memungkinkan biksu tua ini mencapai tujuannya yang telah lama ditunggu. Keraguan telah menjadi hal yang pantas diterima warisan pertama di antara 800 aliran Buddha. Karena situasi keseluruhan diselesaikan, saya berdua akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Masalah ini tidak hanya melibatkan keluarga Chiyunshai, tetapi sekolah Tao Xiao Yao di 3.000 negara bagian saya juga bermasalah dengan kutukan iblis darah ini. Hal yang sama juga terjadi di sana. Saya butuh bantuan dari guru. Petik 2. Tuan rumah kuil Fanyin juga orang yang bijaksana. Tentu saja dia tahu apa maksud ucapan Su Yang. Dia tidak menahan sedikit pun ketidaktahuan tentang masalah saat ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan melafalkan nama Buddha, dan dengan hormat mengirim keduanya Su Yang jauh dari kaki gerbang gunung. Ketika Su Yang dan Si Lingyun sedang dalam perjalanan kembali ke Chiyunshai, jelas bahwa Si Lingyun juga penuh keraguan di benaknya. Yang mulia, saya punya 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tanpa menunggu dia untuk melanjutkan berbicara, Su Yang menunjukkan senyuman yang berarti, jika Anda tidak memberitahu saya juga tahu bahwa 2 pertanyaan Anda adalah tentang sumber dari 3 orang yang selamat, dan yang kedua adalah tentang sumber dari ketiganya, yang selamat. Keraguan tentang sikap yang ditunjukkan oleh tuan rumah kuil Fanyin. Petik 2. Si Lingyun tersenyum tak berdaya dan melirik Su Yang mulia benar-benar seperti dewa.
Tidak ada yang bisa lepas dari mata Anda. Ini sangat sederhana. Poin pertama adalah bahwa tidak sulit untuk menilai 800 Buddhisme. Anda seharusnya sudah memahami kutukan iblis darah ini. Terutama kuil Fanyin memiliki nadi yang sangat dalam, meskipun 800 Buddhisme menghormati Jialan secara terang-terangan. Kuil ini merupakan warisan dari pemimpin pertama, tetapi pada kenyataannya, fondasi yang dikumpulkan oleh kuil Fanyin selama bertahun-tahun tidak lebih lemah daripada kuil Jialan. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menggantikan kuil Jialan sebagai warisan pertama di antara 800 umat Buddha. Sekarang kutukan iblis darah telah menemukan kuil Jialan. Setelah Master Yunhui Nirvana, kuil Jialan tidak lagi memiliki master puncak tertinggi di benua itu, dan kumpulan orang yang terkena kutukan iblis darah ini semuanya adalah yang teratas. Dari kuil Jialan, yang pertama beberapa. Oleh karena itu, status garis kuil Fanyin tidak perlu diragukan lagi, tidak ada artinya untuk terus mempertahankan kedua artefak yang tidak dapat mereka kendalikan sama sekali. Daripada ini, lebih baik gunakan kesempatan ini untuk menggabungkan kedua artefak tersebut. Sepotong harta yang tidak berguna telah dikirim sebagai imbalan atas bantuan yang lebih besar dari Anda dan saya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, apa yang terjadi pada 800 biara Buddha di masa depan, kerajaan Tianlan saya harus membantu. Dengan dukungan yang begitu besar dari seluruh 3.000 Daozu, masa depan kuil Fanyin juga akan duduk dan bersantai. Untuk menjadi pemimpin agama Buddha mereka dengan mantap, ini semua adalah sempoa biksu tua. Petik 2. Setelah Su yang menganalisa pro dan kontra Xiaoyi, Si Lingyun akhirnya mengerti bahwa ketua-ketua yang tampaknya baik hati itu tidak berbelas kasih seperti yang dia bayangkan. Dia juga memiliki sempoa sendiri. Terima kasih padaku, aku masih bersyukur padanya, berpikir bahwa dia benar-benar memiliki pikiran yang luas, sehingga dia dapat mematahkan visi duniawi, dan benar-benar mempersembahkan garis warisannya sendiri. Ternyata itu saya ingin menggunakan saya untuk memeluknya. Paha Kekaisaran Tianlan. Petik 2. Su yang terkekeh, Anda tidak perlu memikirkan hal-hal ekstrim seperti itu. Mampu menggunakan Anda menunjukkan bahwa Anda berharga. Saya dan yang lainnya adalah orang-orang biasa. Berapa banyak yang benar-benar dapat terlepas seperti Guru Yunhui, tuan rumah kuil Fanyin, karena dia adalah pemimpin suatu garis, dia harus mempertimbangkan masa depan garis warisannya. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi semua kekuatan besar di daratan. Tidak ada yang salah dengan. Petik 2. Si Lingyun jarang menunjukkan penampilan seorang wanita kecil, cemberut, dan berkata kepada Su Yang Jiao, tapi ngomong-ngomong, aku bisa mendapatkan bantuan warisan ini, semua karena kamu ada di sisiku, jika kamu tidak ada di sana untukku siapa yang bisa melihat lebih pada guru saya Lingyun. Dalam analisis terakhir, semua yang saya miliki disebabkan oleh Anda. Tidak peduli apa, mulai sekarang, kehidupan guru saya Lingyun adalah milik Anda. Selama Anda memberitahu saya sesuatu, saya pasti akan melewati api dan air. Petik 2. Su yang menggigil, dan menggoda gadis lugu di sebelahnya dengan nada bercanda, sejujurnya, ada banyak orang yang mengatakan hal ini kepadaku, tapi gadis itu tetap yang pertama mengatakannya, seperti Anda. 1. Saya selalu merasa bahwa tingkat pemikiran Anda jauh lebih tidak dewasa daripada perkembangan fisik Anda. Petik 2. Seperti yang dikatakan Su Yang, dia tidak bisa tidak melirik lekuk sempurna dari Guru Lingyun, dan sedikit menggoda, juga membuat wajah cantik gadis ini memerah, dan diejek hingga tidak bisa berkata-kata. Segera, Su Yang dan keduanya kembali ke Chiyunshai, Long Kun dan Ling Yao duduk di sana, dan tidak ada perubahan dalam operasi harian Chiyunshai. Meskipun Su Yang tidak mendapatkan keuntungan langsung dalam perjalanan ini, dia secara tidak sengaja mendapatkan Si Lingyun, tim paling kuat yang mendukung bakat, dan kehadirannya pasti akan menambah dimensi lain dalam perjalanan semua orang ke Yunmengze. Bos, bagaimana kabarmu? Apakah ini berjalan dengan baik? Long Kun bertanya seperti ini, Su yang langsung mencap tanda jiwa ke dalam pikirannya dan Ling Yao, keduanya saling memandang, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi. Benar saja, pertempuran pertama Yunmengze benar-benar tidak sesederhana itu. Aku tidak menyangka ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Bos, tanpa basa-basi lagi, ayo kita berangkat ke Yunmengze. Temukan 3 orang yang selamat lebih cepat, mungkin Anda bisa mempelajari lebih banyak rahasia yang tidak diketahui. Petik 2.
Su Yang menggelengkan kepalanya dengan lembut, kami tidak sengaja mengasah pisaunya. Jika seseorang menatap kami secara diam-diam, itu akan sia-sia meskipun kami sedang terburu-buru. Kami masih harus datang. Meskipun rahasia darah iblis belum sepenuhnya terpecahkan untuk saat ini, setidaknya ada keberadaan gadis guru, kita tidak perlu khawatir lagi. Pertama-tama kembali ke Sekte Xiao Yao Dao untuk melihat, dan kemudian pergi ke gadis kecil penjual bunga, inilah yang paling harus kita lakukan sekarang. Petik 2. Dalam 2 hari berikutnya, si Ling Yun pertama-tama mengikuti aturan Qi Yunxie, menggantikan Master Qi Yunnya yang jatuh, dan menjadi kepala baru Qi Yunxie. Tentu saja, judul kepalanya terlihat seperti julukan penjaga toko. Bagaimana dia bisa mengikuti orang lain ke bidang lain di hari kedua suksesi? Untungnya, para suster dan sesepuh senior yang melihatnya tumbuh di pintu ini mampu mengurus urusan pintu dengan baik, dan tidak membebani dia. Setelah menangani masalah sepele ini di pintu, Su Yang dan ketiganya membawa si Ling Yun dan langsung pergi ke Xiao Yao Dao Sekte 3000 Daozu. Awalnya Su Yang masih khawatir tentang bagaimana menemukan Xiao Yao Dao Jun, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kelompoknya yang terdiri dari 4 orang, setelah kembali ke Xiao Yao Dao Zongmen, melihat bos yang menarik ini. Pada saat ini, dewa ada di dalam sekte Xiao Yao Dao. Hebat, kupikir akan memakan banyak waktu untuk menemukan keberadaanmu, tapi aku tidak menyangka kamu ada di sini menungguku. Dao Jun Xiao Yao persis seperti Xiao Hua saat ini, setelah melihat Su Yang, dia tidak menjawab kata-katanya, tetapi secara naluriah mengarahkan pandangannya pada si Ling Yun yang sama cantiknya di sampingnya. Sekilas saja, si Ling Yun merasakan tekanan yang tak tertandingi dari gadis cantik di depannya, membuat si Ling Yun menggigil dan gemetar. Aku berkata kakak laki-laki Xiao Hua, gadis guru tidak memiliki basis kultivasi yang buruk darimu. Semua orang akan menjadi mitra. Kamu seharusnya tidak begitu galak, oke. Long Kun melihat ekspresi menyakitkan dari guru Ling Yun ini di samping, dan segera melahirkan ide mengasihani dan menghargai batu giok. Dia buru-buru muncul secara langsung dan menjadi perantara dengan Dao Jun Xiao Hua. Namun, di detik berikutnya, Xiao Hua benar-benar membuat permintaan untuk memasukkan Su Yang. Semua orang ketakutan dengan keringat dingin. Dia benar-benar mengambil langkah maju dan menyapanya ke arah Xiao Hua berada. Dengan setiap langkah yang diambil, aura ganas yang keluar dari tubuhnya membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Melihat bahwa si Ling Yun hendak berlutut di bawah tekanan yang luar biasa ini, Su Yang mengangkat alisnya sedikit, dan mengambil langkah dengan ekspresi yang sedikit tidak ramah. Hanya aura dan ketajaman Su Yang dapat memblokir aura kuat Xiao Hua. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu harus mempermalukan seorang gadis kecil? Apakah kamu merasa buruk? Su Yang tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, dan Ling Yao yang berdiri di sampingnya dapat dengan jelas mengatakan bahwa Hua Dao Jun kecil jelas memiliki ekspresi cemburu, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dia tetap saja seorang wanita. Kamu seharusnya sudah melihatnya, Master Girl juga pemilik dari 9 lubang hati yang indah, dan dia telah mewarisi metode kultivasi tertinggi dari Kuil Fanyin, Jalan Suci Tianyin. Kali ini dia ada di sini di Yunmengze, kami akan melakukannya, tidak Anda akan khawatir diserang oleh kutukan. Bahkan jika Anda hanya memperlakukannya sebagai rekan satu tim, tidak perlu menekannya. Petik 2. Tetapi melihat Xiao Hua tiba-tiba tersenyum, dia benar-benar menghilangkan tekanan kuat di tubuhnya, memasang postur yang seharusnya dimiliki nyonya rumah, dan mengambil inisiatif untuk berada di depan si Ling Yun dan menarik tangan kecilnya. Adikku ketakutan, Jiu Qiao Ling Longxin. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, dan itu juga salah satu dari sedikit orang di seluruh benua. Tiba-tiba seseorang dengan Jiu Qiao Ling Longxin muncul di samping tim kami, yang membuatku curiga, jadi saya hanya mencoba sedikit, saudari, jangan salahkan. Petik 2. Si Ling Yun tidak berani memberikan wajah Xiao Hua, bagaimanapun juga, menilai dari intensitas paksaan barusan, gadis kecil di depannya yang tampak lembut dan lembut, memiliki kekuatan menakutkan yang tidak lebih lemah dari Su Yang. Si Ling Yun tampak malu dan langsung tertawa bersamanya, adikku terlalu khawatir. Berbicara tentang keadaan pikiran 9 lubang yang sangat indah, saya mendapat kesempatan ini dengan bantuan yang mulia Su Yang. Saya datang ke sini hanya untuk membantu tim. Kontribusikan kekuatan Anda sendiri.
Petik 2. Nah, kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, ayo kita segera berangkat. Su yang menarik napas lega dan buru-buru mengangkat mulutnya, yang bisa dianggap sebagai akhir dari pemandangan yang sangat mengerikan ini. Bos, bukankah sebaiknya Anda membawa beberapa dari kami ke Yunmengze? Bagaimana dengan Wu Shuang dan adik perempuannya? Anda tidak berniat menjelaskannya. Su yang berpenampilan masuk akal dan berkata, Wu Shuang sekarang duduk di Xinjiang Utara, membantu orang-orang dari Xuanmen untuk menangani urusan Xinjiang Utara, dan Kaisar Wanita akan tinggal di Kekaisaran Tianlan. Kali ini, Yunmengze sangat luar biasa berbahaya, jika singkirkan mereka bersama-sama. Jika terjadi kesalahan, fondasi yang baru saja didirikan Kekaisaran Tianlan juga akan dihancurkan. Akan lebih mudah bagi lebih sedikit orang untuk bertindak. Petik 2. Oh, ternyata jadi seperti ini. Long Kun melirik Su Yang sambil menyeringai, lalu mencondongkan tubuh ke sisi Su Yang dan berbisik kepadanya, Bos, saya benar-benar tahu pikiran Anda yang sebenarnya. Kedua wanita ini cukup untuk membuat Anda sakit kepala. Sudah lama, jika Wu Shuang dan yang lainnya semua ada di sini, kurasa mereka bisa meledak di tempat dengan 4 dewi. Petik 2. Untuk pertama kalinya, Su yang memasang ekspresi bahwa dia takut menerima nasihat, dan menyeka keringat di bilik tanpa daya, saya percaya. Yunmengze adalah salah satu tempat yang tidak dapat diketahui di seluruh benua selain pertempuran yang sangat aneh 10.000 tahun yang lalu, banyak rumor luar biasa telah beredar di tempat ini selama bertahun-tahun. Singkatnya, ini adalah tempat yang indah seperti mimpi dan fantasi, tetapi juga kuburan dari orang kuat yang sangat berbahaya dengan rahasia yang tak terhitung jumlahnya terkubur. Dikatakan bahwa pemandangan terindah di dunia dibangun di atas bahaya yang paling ekstrim. Yunmengze adalah interpretasi paling sempurna dari tempat yang tidak dapat diketahui seperti itu. Bahkan jika itu adalah tabu di daratan, dengan konfigurasi terbaik tim Su Yang, sekarang setiap sudut daratan, Su Yang dapat dengan cepat tiba dalam 5 hari. Yang mengejutkan semua orang di tim Su Yang adalah bahwa Guru Ling Yun ini tidak hanya memiliki sarana spiritual yang kuat untuk melawan kutukan, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk meningkatkan atribut dasar setiap orang dalam tim. Tepat setelah mendengarkan suaranya yang luar biasa, semua orang di tim Su Yang meningkatkan kecepatan mereka sebesar 30% selama perjalanan mereka, dan efeknya layak untuk para tunggangan teratas di daratan. Dan efek keuntungan seperti itu dapat sepenuhnya terlepas dari basis kultivasi pribadi kultivator. Ini tidak bertentangan dengan atribut dari metode kultivasi yang dipraktekkan setiap orang. Kompatibilitas yang mengerikan tersebut juga menyoroti nilai kondisi mental Jiu Qiao Linglong yang tak tertandingi dari samping. Apakah area di depan Yunmengze? Bos, mengapa menurutku tempat ini agak aneh? Long Kun berbicara tiba-tiba, tetapi objek kata-katanya bukanlah tanah terlarang Yunmengze, tetapi kota metropolis yang tampaknya makmur tidak jauh di bawahnya. Memang, menurut pendapat semua orang, Yunmengze ini adalah bidang yang tabu dan tidak diketahui yang membuat para biksu daratan ketakutan, konon hanya ada sedikit orang di dekat tempat seperti itu. Tetapi setelah semua orang melihat Cloud Dream City di depan mereka, mereka benar-benar membatalkan ide ini. Negara kota yang sangat makmur dibangun. Dari segi skala, itu sudah sebanding dengan ibu kota manapun yang diwarisi oleh kerajaan manapun di daratan. Mengandalkan dampak lingkungan yang sangat istimewa dari Yunmengze, kota negara bagian ini memiliki iklim yang sangat menyenangkan, belum lagi pemandangan yang indah, dan konsentrasi vitalitas di udaranya juga sangat kaya. Secara keseluruhan, perencanaannya sangat bagus. Pembangunan negara kota benar-benar tidak dapat dipisahkan dari kekuatan yang mengontrol negara kota setelah pembukaannya. Saya pikir harus ada kekuatan tersembunyi yang kuat yang mendominasi segalanya di sini. Karena kita ingin memasuki alam Yunmengze, kita perlu bertemu orang-orang di garis ini terlebih dahulu. Petik 2. Saran Xiao Hua segera mendapatkan persetujuan Su Yang. Ya, sebelum memasuki gunung, kita harus menemukan 3 orang yang selamat dari Perang Dunia I terlebih dahulu, lalu kita bisa memutuskan itinerari lanjutan setelah kita benar-benar siap. Jangan terburu-buru. Setelah mengkonfirmasi pemikiran seperti itu, Su yang memimpin semua orang ke tanah dengan mantap, berpakaian seperti orang biasa, dan memasuki Cloud Dream City ini. Bos, kota ini sangat besar, di mana kita akan menemukan orang-orang itu? Long Kun tidak bisa membantu tetapi bertanya,
seolah melihat orang-orang ini di depannya, dia sedikit linglung. Ini sangat sederhana. Sesuai dengan karakteristik unik masing-masing, mengikuti tanaman rambat, kita pasti bisa menemukan beberapa petunjuk. Begitu suara Su yang turun, Xiao Hua di sebelahnya segera memberikan strategi tindakan tertentu. Untuk menghemat waktu sebanyak mungkin, kita dibagi menjadi 3 kelompok. Pengintai buta akan diserahkan kepadaku, dan begitu ada kabar, kita akan mengirim sinyal ke yang lain. Emosi Xiao Hua sepertinya begitu panas, dan pada saat yang sama suaranya turun, dia menghilang. Dengan kepergiannya, 2 tugas lainnya dikelompokkan dengan sangat jelas. Su yang secara alami berada dalam satu grup dengan Si Lingyun. Bagaimanapun, gadis ini baru saja bergabung dengan tim, dan tidak ada pemahaman diam-diam dengan orang lain, jadi dia hanya bisa mengikuti sisi Su Yang. Dan Long Kun masih membentuk tim dengan rekan lamanya Ling Yao, dan pergi mencari keberadaan bocah gembala itu. Ukuran 5 orang telah dikurangi menjadi tim 2 orang lagi, dan lebih mudah untuk bertindak. Yang paling penting adalah pengurangan ukuran tim membantu Su Yang dan yang lainnya untuk menyembunyikan identitas mereka. Semua, orang-orang ini benar-benar luar biasa, tidak peduli bagaimana Anda menyamarkannya, sulit untuk menyembunyikan tujuan Anda dari kerumunan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang karena sudah tidak ada orang lain, kenapa kamu masih sangat berhati-hati? Apa aku menakutkan? Su yang melirik guru Lingyun di sampingnya dengan geli. Biarkan yang mulia tampak cukup menghormati Anda, hehe. Jika Su yang tidak mengatakan apa-apa lagi, peluru kastanya mengenai kepala si Lingyun, membuat gadis itu malu seperti sengatan listrik, dan buru-buru menutupi kepala kecilnya, mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Panggil bos. Oh, bos. Su yang terkekeh, dan berjalan menuju kerumunan di barat daya dengan tangan di pundaknya. Si Lingyun menatap punggung Su yang sejenak. Dia sepertinya tidak menyangka Su yang memiliki sisi yang tidak pantas, tetapi di hatinya rasa jarak juga menghilang. Saudaraku, tahukah kamu bahwa ada klub catur terkenal di kota ini? Secara acak temukan seorang pria parubaya dengan gaun panjang yang terlihat seperti seorang sarjana, Su yang bertanya, dan dia benar-benar menangkapnya. Tuanku, Anda tidak terlihat seperti orang yang menyukai aspek ini. Biasanya cendekiawan yang lusuh dan malang yang suka bermain dengan orang-orang itu. Sekilas Anda sepertinya tidak kekurangan uang. Si Lingyun tidak bisa menahan senyum dan buru-buru menutup mulutnya, matanya yang besar berkibar untuk melihat pria jujur di depannya. Ayo, langsung jalan ini, kamu bisa melihat candi yang paling rusak, ada orang tua gila di dalamnya, jika kamu suka bermain catur, temukan dia, kamu akan bahagia. Su yang dengan santai membuang sekantong emas, takut pria parubaya di depannya berlutut dan menyembah sebentar, memanggilnya dewa yang hidup. Keduanya tidak tinggal di jalanan terlalu lama. Setelah mendapatkan petunjuk ini, mereka segera berjalan di sepanjang jalan barat daya sampai ke ujung. Kuil yang hancur tampak sangat mencolok. Melangkah ke dalamnya, seorang lelaki tua benar-benar meringkuk di bawah tumpukan jaring laba-laba hitam pekat di kuil ini. Yize Ayang, di sini untuk meminta nasihat. Suara Su yang murni dan penuh temperamen, tidak rendah hati atau sombong, dengan kesopanan seorang sastrawan dan keagungan seorang tuan. Suara ini jatuh, tapi tidak ada jawaban di dalamnya. Si Lingyun hendak masuk dan bertindak sebagai pion Su Yang, tetapi Su Yang melambaikan tangannya untuk memblokir gerakan itu. Lihat itu, sambil menggoyangkan jarinya di tengah-tengah dinding berdebu di belakang sarang laba-laba, ada ukiran pola vertikal dan horizontal yang sedikit tipis, yang jelas merupakan papan catur dengan jumlah tahun yang tidak diketahui. Yang benar-benar menarik bagi Su Yang adalah endgame yang tersebar. Anda harus tahu bahwa Su Yang telah mengalahkan banyak pecatur papan atas sebelumnya, pertempuran Akademi Jiwa Suci dan pertempuran gundukan kuburan tidak terkalahkan. Tetapi kali ini, begitu dia melirik papan catur, Su Yang hanya merasa bahwa kekuatan mentalnya dipaksa untuk mengembun pada titik ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi menimbulkan sedikit kejutan setelah mengalaminya seperti dia. Suara mendesing. Dia mengangkat tangannya dan menembak dengan satu jari, dan Sunspot dengan mantap mendarat di sebelah kiri Tian Yuan. Menghadapi tindakan Su Yang, si Lingyun juga terkejut pada awalnya, dan dia sedikit bingung mengapa Su Yang tidak masuk dan berteriak, tetapi dia tertarik pada tuan papan catur ini.
Tetapi umpan balik selanjutnya dari reruntuhan kuil adalah pelajaran bagi gadis yang tidak canggih ini. Bentak. Benar saja, sosok yang meringkuk di kegelapan dengan cepat merespons, dan seorang anak laki-laki kulit putih menetap di kegelapan, dan dia melakukan bagiannya untuk bertarung dengan Su Yang. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, keduanya membunuh lebih dari 300 tangan, dan butuh 6 jam untuk membunuh dari senja hingga malam. Bagaimanapun, di penghujung hari, Si Lingyun, dengan wajah bodoh di sebelahnya, tidak melihat siapa yang menang. Hanya orang tua gila dalam kegelapan yang tiba-tiba berteriak, lalu bangkit dan bergegas keluar dari kuil yang hancur seperti orang gila terbang melewati mereka berdua, dan berlari menuju ujung gunung dalam satu arah. Ikuti dia. Begitu nada dingin Su yang keluar, dia meraih pergelangan tangan Si Lingyun dan melangkah keluar dari kuil yang hancur ini. Si Lingyun dengan cepat menemukan bahwa orang gila sebenarnya berlari semakin cepat, dan kekuatan di bawah kakinya tidak kalah dengan orang yang kuat, yang melintasi alam kesusahan. Tentu saja, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Su Yang. Benar saja, setelah orang gila itu berhenti, dia menoleh dengan tiba-tiba. Dia tampak memiliki wajah yang sangat bersemangat, dan dia terus menunjuk ke gua jauh di dalam hutan lebat di Su Yang, mengibaskan gigi dan cakar menari, mengoceh, dan gerakan tangan. Bersama, Su Yang tersenyum dan memberi isyarat untuk menyenangkan, orang tua gila itu diam, dan dengan cepat melarikan diri setelah 3 langkah dan 2 langkah. Faktanya, bos melakukan ini hanya untuk memberinya langkah. Nafas di dalam gua sama sekali berbeda dari yang di luar. Jelas, tidak ada tempat berlindung dari portal manapun, dan saat Anda masuk ke dalam gua, suasana sekitarnya sangat berbeda dari dunia luar. Untuk beberapa alasan, momen ini tiba-tiba terasa seperti dunia yang jauh, dan Su Yang secara naluriah mengingat pengalaman memasuki dunia fantasi sebelumnya. Bos, ada apa denganmu? Su Yang menggelengkan kepalanya dengan ringan, duduk dan terus memimpin Si Lingyun ke depan. Dengan jentikan ringan telapak tangannya, nyala api fluoresen yang tidak bisa padam tergantung di atas kepalanya, membantu menerangi penglihatan internal. Gulma ditumbuhi tanaman, hutan tertekan, dan gemerisik daun-daun berguguran ada di bawah kakimu. Satu-satunya yang mencolok adalah meja batu dan 2 kursi batu di tengah gua. Mungkinkah ini endgame lain? Itu murni pemikiran inersia dari Guru Lingyun, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada satupun bidak di papan catur. Bos, kenapa orang gila itu membawamu ke sini? Mungkinkah dia bukan yang kita cari? Kamu benar. Su Yang tampaknya mengamati sekeliling dengan tenang, tetapi sebenarnya tubuhnya sudah secara naluriah bergerak menuju bangku batu. Dia berpikir apakah ada penghalang tersembunyi khusus yang tersisa di tempat aneh ini. Apakah kamu ingin tahu ketiganya sekaligus? Su Yang tidak berbicara, tetapi pada saat ini, dia melangkah ke dalam formasi tanpa bisa dijelaskan, dan dengan keterampilan mengguncang Tuhan, dia sudah duduk di bangku batu di sebelah kiri. Selama seluruh proses, Su Yang tidak memperhatikan fluktuasi napas dan energi, seolah-olah duduk di sini disebabkan oleh nalurinya untuk bangun sejenak. Bos. Si Lingyun segera menemukan bahwa meskipun Su Yang sudah dekat, dia tidak bisa lagi mendeteksi tindakan satu sama lain. Tidak, tempat ini benar-benar aneh. Meskipun bosnya cukup kuat untuk menandingi para dewa, dia tidak bisa mencegah perhitungan Yun Mengze. Ayo kita panggil mereka bersama-sama dulu. Lagi pula, Si Lingyun tidak memiliki banyak pengalaman berpetualang, meskipun dia tidak ada dalam game saat ini, dia agak panik, meminta bantuan adalah satu-satunya instingnya. Bersamaan dengan kekuatan rohnya yang menyebar keluar, sisi lain dari meja batu tiba-tiba memadatkan garis besar tubuh jiwa dari udara tipis. Orang ini pucat, tetapi matanya masih halus, hal yang penting adalah jiwanya jelas lengkap, tetapi Su Yang tidak bisa menangkap aura jiwanya sedikit pun. Situasi seperti itu, di masa lalu, hanya bisa muncul dalam ilusi. Misalnya, mimpi fantasi yang dianyam oleh kaisar wanita bisa mencapai level ini. Tetapi Su Yang dengan jelas menyadari bahwa pada saat ini tidak ada pesona ilusi di sekitarnya, dan dia tidak mudah tertipu dalam keadaan pikiran mata langitnya. Sepertinya hanya orang di depanku yang bisa memecahkan keraguan di hatiku. Tidak ada keraguan bahwa tubuh jiwa yang duduk ini adalah pemain catur di antara 3 penyintas yang dicari Su Yang dan partainya. Orang-orang hidup dan mati, dan permainan akan menang atau
Kalah. Karena sesama penganut Tao telah memasuki permainan, pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Suara roh catur sangat tenang, dan hanya membuka mulut sudah pasti tidak sebanding dengan orang gila tua di luar. Untuk keterampilan catur pemain, masih tidak mungkin untuk ditentukan. Ini hanya permainan catur, terlalu besar untuk membicarakan hidup dan mati. Bahkan jika kamu kalah, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Su Yang bahkan tidak melihat pihak lain, dia menunjukkan secara langsung, dan meraih tempat pertama di posisi Tian Yuan. Namun, meskipun dia mengambil langkah pertama, dia memberi lawan posisi strategis terbaik. Perbedaan antara setengah anak laki-laki baik-baik saja. Abaikan saja, kamu tidak bisa memenangkan permainan ini. Bahkan jika kamu menang, harganya tidak terbayangkan. Semangat catur kemudian menjatuhkan bidak catur putih, dan kedua belah pihak mulai membuat aransemen sendiri-sendiri. Dilihat dari potensi membunuhnya, terlihat jelas bahwa jiwa catur lawan sedikit lebih ganas. Gaya catur Su Yang selalu terkendali, dalam postur menahan Yuan Shouyi, dan lawan lebih seperti Yunlong Fengqi, memberi orang sejenis awan hitam menekan kota, dan tanggul meledak ribuan mil. Di pertengahan game, kedua belah pihak akhirnya memulai ritme pertarungan, bentuk naga pihak lain telah terbentuk, dan Su Yang sepertinya tidak bisa mundur. Hahaha, kamu telah dikelilingi olehku, bagaimana mungkin untuk berbalik? Su Yang mencibir, jika naga itu bisa menghentikanku, aku tidak akan bisa muncul di sini. Hari ini, aku akan membunuhmu, naga hitam. Su Yang jatuh, hanya untuk merasakan cahaya keemasan di papan catur. Dalam sekejap, sepertinya ada jiwa naga mengambang di atas kepalanya, dan latar belakang di belakang keduanya berubah total. Postur membunuh naga telah selesai, dan naga hitam akan jatuh dengan satu pedang.